Halo semua, selamat datang di channel Anime Zone. Di video kali ini, Anime Zone akan membahas beberapa fakta tentang teknik gear milik Luffy. Apa saja efek samping penggunaan dari gear Luffy tersebut? Apa mungkin benar umur Luffy akan semakin berkurang ketika menggunakannya? Tonton terus videonya sampai habis ya. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya lebih lanjut, buat kalian yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe-nya ya, supaya kalian gak ketinggalan seputar fakta dan teori One Piece lainnya dari channel ini. Gear adalah teknik khusus milik Luffy yang pertama kali diperkenalkan pada Arc Enies Lobby. Gear pertama kali yang diperlihatkan oleh Luffy adalah Gear Second, yang mampu memperkuat kekuatan pukulannya serta kecepatan Luffy ketika Luffy melawan CP9. Teknik ini mirip dengan salah satu teknik Rokoshiki, yang juga membuat penggunanya dapat meningkatkan kecepatannya dan memperkuat serangannya, yaitu teknik Soru. Gear Second atau gear kedua milik Luffy ternyata juga dikembangkan dari teknik Soru tersebut. Ketika CP9 menggunakan Soru, Luffy memperhatikan cara kerja teknik tersebut dan mengadopsinya ke dalam gear kedua miliknya. Luffy meningkatkan metabolisme dan aliran darah di dalam tubuhnya secara signifikan, sehingga meningkatkan kekuatan bertarungnya. Karena metabolisme di tubuh Luffy meningkat sangat tinggi, hal itulah yang membuat Luffy selalu merasa lapar ketika dia selesai bertarung. Selain meningkatkan kekuatan, gear kedua milik Luffy juga memiliki efek samping yang ternyata dapat mengurangi umur hidup Luffy. Seperti yang tadi admin katakan, cara kerja gear 2 milik Luffy yaitu mempercepat metabolisme dan aliran darah di dalam tubuh Luffy. Dan hal itu dapat merusak organ dalam tubuhnya jika dilakukan secara terus-menerus. Bahkan, jika orang biasa yang menggunakannya, bisa-bisa mereka langsung mati karena organ dalamnya bisa rusak. Tapi untung saja, Luffy yang merupakan seorang pemakan buah iblis Gomu Gomu no Mi yang membuat tubuhnya menjadi karet, sehingga organ dalam tubuhnya masih dapat bertahan. Namun, jika Luffy menggunakan gear kedua miliknya dalam jangka waktu yang sangat lama, teknik itu juga masih berbahaya baginya, walaupun tubuhnya terbuat dari karet sekalipun. Seperti yang dikatakan oleh Rob Lucci ketika melawan Luffy di Enies Lobby. Rob Lucci beranggapan, kalau Luffy menggunakan gear kedua secara terus-menerus, nutrisi di dalam tubuhnya akan sangat cepat habis. Dan ketika tidak ada lagi nutrisi di dalam tubuhnya, saat itulah gear kedua milik Luffy akan mengambil energi dari kehidupan Luffy supaya dapat tetap bertahan. Dan dampaknya adalah membuat umurnya Luffy terus berkurang. Untuk mengatasi itu, setelah time skip, Luffy pun hanya sering menggunakan gear kedua miliknya kepada bagian tubuh yang dibutuhkannya saja, sehingga dapat mengurangi dampak berbahaya dari penggunaan gear kedua miliknya. Jika gear second Luffy meningkatkan kecepatan dan kekuatannya secara signifikan, lain halnya dengan gear third. Gear third atau gear ketiga adalah teknik yang membuat bagian tubuh Luffy dapat mengembang besar seperti balon dan akan memberikan daya hancur yang sangat besar. Luffy biasanya menggunakan teknik ini untuk mengembangkan kepalan tangannya yang akan dilayangkan kepada lawannya. Sebelum time skip, dampak dari gear ketiga milik Luffy ini membuat tubuh Luffy menjadi kecil dan akan kembali normal setelah beberapa menit. Hal itu mungkin terjadi karena efek dari bagian tubuh yang tadinya mengembang menjadi kembali semula, yang juga ikut membuat tubuh Luffy menjadi kecil, bagaikan balon yang kehilangan udara. Tapi setelah time skip, dampak dari mengecilnya tubuh Luffy setelah menggunakan gear ketiga menjadi hilang. Pada SBS volume ke-68, Oda pernah menjelaskan kalau gear ketiga Luffy tidak akan membuat tubuhnya menjadi kecil lagi, karena Luffy sudah mulai berkembang setelah dia latihan bersama Rayleigh selama 2 tahun, sehingga Luffy dapat mengendalikan gear ketiga supaya tubuhnya tidak lagi mengecil. Bahkan, setelah time skip, gear ketiga milik Luffy menjadi lebih kuat, karena dilapisi oleh Busou Soku no Haki, yang dapat memberikan daya hancur yang lebih besar, bahkan kepada pengguna buah iblis Logia sekalipun. Namun, walaupun gear ketiga milik Luffy bertambah kuat, tapi tetap masih ada kelemahannya. Kelemahan dari gear ketiga milik Luffy adalah dirinya menjadi sangat lambat dan sangat mudah diserang dari belakang oleh lawannya. Sehingga, jika gear ketiganya tidak mengenai lawan,
malah bisa menjadi bumerang kepada Luffy sendiri. Selain memperkuat gear ketiga miliknya, ketika latihan bersama Rayleigh selama 2 tahun di Pulau Rusukaina, Luffy juga dapat menguasai teknik gear yang lebih kuat, yaitu Gear 4 atau gear keempat. Gear keempat milik Luffy dapat juga dikatakan teknik paling kuat miliknya. Ada beberapa wujud dari gear keempat milik Luffy ini, yaitu Bondsman, Tankman, dan Snakeman. Namun yang sering digunakan Luffy hanyalah mode Bondsman saja. Gear keempat wujud Bondsman membuat tubuh dan otot Luffy menjadi mengembang seperti bola karet. Dengan wujud ini, Luffy mampu menekan kekuatannya dan menggabungkannya dengan haki miliknya yang menghasilkan elastisitas yang sangat tinggi, dan juga memberikan kecepatan yang lebih tinggi, lebih gesit, dan juga memberikan kekuatan daya hancur yang sangat kuat. Bahkan, dengan wujud Bondsman ini, Luffy bisa terbang di udara dengan medan elastisnya. Wujud Bondsman merupakan wujud gear 4 yang sangat cepat dan sangat kuat, namun memiliki kelemahan pada jarak serang. Ketika memasuki gear keempat wujud Bondsman, Luffy harus mendekati lawannya supaya dapat memberikan daya serang yang kuat. Karena Luffy harus menarik tangannya ke dalam dan memantulkannya seperti pegas ke arah lawannya, sehingga Luffy harus mendekatkan tangannya kepada targetnya supaya Kongan dapat maksimal. Wujud Bondsman sangat sulit melawan musuh yang berada sangat jauh, seperti saat Luffy melawan Doflamingo yang buaya iblisnya sudah bangkit. Luffy dengan wujud Bondsman-nya sangat sulit untuk mendekati Doflamingo karena dihalangi oleh benang-benang milik Doflamingo. Untuk mengatasi kelemahan itu, Luffy harus bertransformasi ke wujud gear 4 lainnya, yaitu Snakeman, untuk melawan musuh dari jarak yang jauh. Namun, wujud Snakeman tidak diperlihatkan ketika melawan Doflamingo, melainkan Luffy hanya mengeluarkan teknik yang sering digunakan pada mode Snakeman saja, yaitu Gomu Gomu no Calvarin, yang membuat tangan Luffy menjadi sangat panjang dan terus mengejar Doflamingo kemanapun dia pergi. Wujud Snakeman pertama kali diperlihatkan ketika Luffy melawan Katakuri. Dengan wujud Snakeman, Luffy dapat memanjangkan tangannya dan dapat menyerang Katakuri dari jarak yang jauh. Semakin jauh musuhnya, maka semakin kuat serangan dari tangan Luffy. Karena semakin cepat serangannya meluncur, maka semakin kuat juga daya hancur serangan milik Luffy. Serangan Snakeman Luffy dapat mengejutkan lawannya karena serangannya yang sangat cepat dan akan terus mengejar sampai mengenai targetnya. Bahkan Katakuri saja juga sempat terkejut karena pada awalnya serangan Luffy yang tidak kena malah kembali lagi dan mengenainya. Namun, wujud Snakeman juga memiliki kelemahan. Kelemahan Snakeman malah berbanding terbalik dengan wujud Bondsman. Kalau wujud Bondsman memiliki kelemahan yang sulit menyerang lawan dari jarak jauh, wujud Snakeman malah sulit melawan musuh yang berada di jarak dekat. Serangan dari Snakeman hanya dapat dilakukan secara maksimal jika Luffy tetap diam dan terus memanjangkan tangannya. Namun, jika Luffy diserang dari jarak dekat, wujud Snakeman tidak akan dapat memberikan daya serang yang kuat. Selain wujud untuk menyerang, gear keempat milik Luffy juga ada yang khusus untuk bertahan, yaitu wujud gear 4 Tankman. Wujud Tankman pertama kali diperlihatkan ketika Luffy melawan salah satu komandan manis Big Mom, yaitu Cracker. Wujud Tankman memiliki pertahanan yang sangat kuat. Semua serangan akan dapat ditahan dan dilontarkan kembali oleh Luffy. Walaupun saat itu bentuk gear 4 Tankman Luffy terlihat sangat konyol dan membuat Cracker maju dengan gegabah untuk menyerang Luffy. Namun, Luffy malah tidak dapat diserang dan malah melontarkan Cracker sangat jauh. Selain memberikan kekuatan yang sangat besar, gear keempat milik Luffy juga memiliki kelemahan yang dapat mengembalikan keadaan jika musuhnya masih tidak jatuh sampai waktu gear keempat milik Luffy habis. Teknik gear 4 milik Luffy terlalu banyak menguras energinya dan juga terlalu banyak menggunakan haki. Sehingga, saat waktu gear 4 Luffy habis, Luffy seakan-akan tidak berdaya lagi dan harus mengulur waktu supaya stamina dan hakinya kembali. Hal itu disebabkan karena kekuatan Luffy yang digabungkan dengan haki secara terus-menerus, sehingga banyak sekali memakan stamina dan haki miliknya. Jadi, waktu penggunaan gear 4 milik Luffy pun ada batasnya, yang mengharuskan Luffy untuk cepat-cepat menghabisi lawannya ketika dalam mode gear 4. Ketika melawan Doflamingo dan Katakuri, Luffy kehabisan energi dan haki miliknya, sehingga dia harus melarikan diri terlebih dahulu
supaya energi dan haki miliknya kembali. Oleh karena hal itu, menurut Mimin, Gear 4 milik Luffy juga sangat berbahaya jika waktu Gear 4-nya habis dan lawannya terus mengejar Luffy yang sedang lemah. Tapi setelah latihan di Wano, apakah hal itu masih terjadi lagi ketika Luffy nantinya melawan Kaido? Semoga saja tidak. Kalau Gear keempat Luffy tidak duluan habis sampai waktu Kaido kalah, mungkin itu akan menjadi pertarungan yang epik. Karena Luffy tidak perlu melarikan diri lagi untuk menunggu hakinya kembali, seperti saat melawan Doflamingo dan Katakuri. Namun, kita juga belum tahu pasti apa yang akan terjadi nanti. Seperti yang kita tahu, Oda selalu saja memberikan kejutan kepada kita semua. Mungkin juga hal yang sama juga bisa terjadi lagi, namun dengan cara yang berbeda. Itulah tadi fakta dari setiap penggunaan teknik gear milik Luffy. Kalau menurut kalian gimana guys? Coba kalian kasih pendapat kalian di kolom komentar. Dan kalau kalian ada beberapa fakta yang ingin Mimin bahas, tulis di kolom komentar ya. Oke, see ya guys.